Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Kak Ceril. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini akan melakukan presentasi mengenai materi pipeline. Sebelum masuk ke presentasinya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Next. Perkenalkan, nama saya Benifus Delvano dengan NIM 67 2023 138. Saya Ezra Azaria Putra dengan NIM 67 2023 143. Dan perkenalkan, nama saya Yohan Haririnata dengan NIM 67 2023 145. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan dulu. Kita akan bahas mengenai pengertian pipeline. Nah, pipeline sendiri adalah teknik kritis dalam arsitektur komputer modern yang memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi instruksi secara paralel dengan membagi siklus eksekusi menjadi tahapan-tahapan terpisah. Nah, pipeline ini memungkinkan CPU bekerja pada beberapa instruksi sekaligus di tahap yang berbeda, yaitu tahap-tahapnya bisa terdiri dari fetch, decode, execute, memory access, dan write back. Nah, teknik ini meningkatkan throughput atau jumlah instruksi selesai per detik tanpa mengurangi latensi atau waktu penyelesaian per instruksi. Next. Kita masuk ke analogi sederhana. Nah, di sini kita pakainya restoran pizza ya. Jadi rahasia restoran pizza cepat saji yang bisa menyajikan pesanan pelanggan secara berturut-turut tanpa menunggu lama adalah teknik pipelining atau teknik multitasking yang meniru cara kerja prosesor. Pipeline bekerja seperti dapur pizza yang terbagi dalam tahapan khusus, seperti membuat adonan, menambahkan topping, dan memanggang. Tanpa pipeline, setiap pizza harus menunggu tahapan sebelumnya selesai sepenuhnya. Dengan pipeline, tahapan bekerja paralel sehingga banyak pizza bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, di sini ada rumus utama untuk menghitung throughput atau jumlah instruksi yang berhasil diselesaikan per satuan waktu. Nah, rumus throughput yaitu jumlah instruksi per total siklus. Untuk mencari total siklus itu didapat dari jumlah tahap ditambah jumlah instruksi dikurangi 1. Oke, kita masuk dalam penerapan mengenai analogi pembuatan pizza tadi kalau diterapkan dalam bentuk tanpa pipeline. Di sini kalau tanpa pipeline kita bisa lihat siklusnya ada 6. Dengan siklus yang pertama di mana instruksi pertama itu ada instruksi adonan, di mana adonan dia dibuat, kita analogikan adonan pertama ini dia namanya adonan A. Lalu adonan A setelah masuk dalam proses adonan dia masuk ke tahap topping. Di tahap topping lalu dia dioper lagi ke tahap panggang, sehingga untuk mengeksekusi satu pizza ini dia membutuhkan 3 siklus sekaligus. Nah, untuk instruksi yang selanjutnya mengenai adonan B, adonan yang baru atau adonan kedua setelah adonan A selesai diproses, dia bisa masuk ke tahap ini jika menggunakan tanpa pipeline, dia ada di siklus keempat. Lalu dengan mekanisme yang sama dia selesai pada siklus yang ke-6. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa hitung untuk throughputnya. 2 itu diambil dari banyaknya jumlah instruksi. Ada instruksi adonan A dan adonan B. Lalu 6-nya ini diambil dari banyaknya siklus. Di sini ada 6 baris ini. 2/6 jika dihitung dia hasilnya 0,33 adonan per siklus. Next. Oke, kalau analogi pizza tadi diterapkan dengan teknik pipeline, tentunya yang pertama kita bisa lihat dari tabelnya saja dia lebih sedikit, hanya ada 4 siklus saja. Langsung saja kita bahas. Untuk siklus yang pertama, adonan A ini berada pada tahap adonan, proses adonan dibuat. Lalu pada siklus kedua di mana adonan A berada pada tahap topping, kita bisa memasukkan instruksi selanjutnya yaitu ada adonan B. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menambahkan instruksi selanjutnya tanpa harus adonan A ini selesai terlebih dahulu. Nah, untuk mekanismenya bisa kita lihat di sini, sehingga lewat proses yang sebelumnya tadi yang tanpa pipeline, kita bisa lihat siklusnya kan lebih banyak. Sedangkan kalau menggunakan pipeline, dia hanya ada 4 siklus, di mana siklus ini lebih ringkas, lebih cepat. Kita bisa lihat juga lewat rumusnya mengenai rumus throughputnya.
2 ini diambil dari tadi, ada adonan A dan B berjumlah 2. 4-nya ini banyaknya siklus atau banyaknya baris di sini. Jadi untuk throughputnya itu 2/4 sama dengan 0,5 adonan per siklus. Nah, kalau kita tidak mau mengambil atau membuat dalam bentuk tabel, kita bisa langsung memasukkan dalam bentuk rumus. Untuk mencari total siklus, dia menggunakan rumus 3. 3 ini banyaknya proses yang terjadi, ada proses adonan, topping, dan panggang. Itu berjumlah 3 ditambah 2 ini tadi diambil dari banyaknya adonan atau banyaknya instruksi, ada adonan A dan adonan B, kurangi 1, hasilnya 4. Kita bisa lihat dalam tabel bahwa total siklusnya ini ada 4. Next. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari pipeline. Jadi pipeline ini meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi dengan memanfaatkan paralelisasi tahapan. Tanpa pipeline, CPU hanya mengeksekusi satu instruksi dari awal hingga akhir sebelum memulai instruksi berikutnya. Dengan pipeline, instruksi tumpang tindih di tahapan yang berbeda, sehingga sumber daya prosesor tidak pernah menganggur. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana caranya pipeline bekerja, berikut kami akan memberikan contoh bagaimana eksekusi dengan pipeline pada tabel berikut, yaitu terdapat 2 instruksi. Terdapat 5 tahap. Pada tahap pertama, pada siklus yang pertama, diisi oleh instruksi 1. Pada siklus clock yang kedua, instruksi 1 bergeser pada tahap kedua dan masuk instruksi 2 pada tahap ke-1. Instruksi berikutnya, kedua instruksi bergeser, instruksi 1 pada tahap 3, instruksi 2 ke tahap 2. Siklus berikutnya, instruksi 1 ke tahap 4, instruksi 2 ke tahap 3. Siklus berikutnya, instruksi 1 ke tahap 5 dan selesai, instruksi 2 ke tahap 4, dan siklus ke-6, instruksi kedua ke tahap 5, yang berarti kedua instruksi berhasil dieksekusi. Kita perhatikan di sini terhadap 6 siklus dengan pipeline. Coba kita lihat bagaimana eksekusi berikut tanpa pipeline. Oke, kita lihat bagaimana eksekusi tanpa pipelining pada kedua instruksi tadi. Kita lihat pada 5 siklus pertama, instruksi hanya dijalankan yaitu pada instruksi 1 yang menyelesaikan kelima tahapan ini, dan instruksi kedua baru dijalankan pada siklus yang ke-6. Kalau dengan pipelining tadi pada siklus kedua langsung terdapat instruksi 2 pada tahap 1 ini. Sedangkan tanpa pipelining membutuhkan sampai 10 siklus untuk menyelesaikan kedua instruksi tersebut, tidak seperti dengan pipelining yang hanya membutuhkan 6 siklus saja. Nah, berikut ada tabel perbandingan efisiensi dari pipelining dan tanpa pipelining ya. Pertama ada aspek total siklus. Jika tanpa pipelining itu ada 10 siklus, tapi kalau menggunakan pipelining ada 6 siklus. Jadi terdapat peningkatan sekitar 40% lebih cepat. Lalu untuk aspek throughput, jika tanpa pipelining ada 0,2 instruksi per siklus. Tapi kalau menggunakan pipelining menjadi 0,33 instruksi per siklus. Jadi ada sekitar 60% peningkatan lebih tinggi. Lalu untuk aspek terakhir yaitu utilisasi sumber daya. Tanpa pipelining itu menjadi sering menganggur, tapi kalau menggunakan pipelining tidak pernah menganggur. Jadi nanti program akan lebih optimal. Nah, di sini jika ada tanpa pipelining, instruksi baru akan dimulai di siklus 6 setelah instruksi 1 selesai sepenuhnya. Seperti tadi kan kalau di tabel tadi kan ditunjukkan kalau itu tuh berhenti di siklus 5. Nah, itu seharusnya tabelnya itu berlanjut instruksi kedua itu di siklus ke-6 dan seterusnya. Lalu prosesor sering menganggur. Tapi kalau menggunakan pipelining, instruksi 2 mulai di siklus 2 saat instruksi 1 masih di tahap kedua. Lalu untuk setiap siklus semua tahap bekerja, yaitu setelah pipeline terisi, dan efisiensi sumber daya digunakan maksimal mulai siklus 2. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian manfaat pipeline. Salah satu tujuan utama dalam desain arsitektur komputer adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
Pipelining adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mari kita lihat bagaimana pipelining memungkinkan kita untuk menggunakan sumber daya prosesor secara lebih efisien sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Next. Untuk manfaat yang pertama, throughput, penjelasannya, jumlah instruksi yang diselesaikan per siklus meningkat signifikan. Contohnya, 5 instruksi selesai dalam 9 siklus, yang awalnya 25 siklus tanpa pipelining tadi. Untuk manfaat yang selanjutnya, efisiensi, yaitu penjelasannya, sumber daya prosesor seperti ALU, memori, decoder tidak pernah menganggur. Contohnya, saat instruksi A di-execute, instruksi B di-decode, instruksi C di-fetch. Untuk manfaat yang selanjutnya, latensi stabil, penjelasannya, waktu penyelesaian per instruksi tetap sama, tetapi total waktu program menurun. Contohnya, satu instruksi tetap membutuhkan 5 siklus, tetapi 5 instruksi selesai dalam 9 siklus, bukan 25 siklus yang tanpa pipeline. Kita masuk ke manfaat selanjutnya, skalabilitas. Untuk penjelasannya, semakin banyak tahap di per pipeline, throughput semakin tinggi. Contohnya, prosesor modern bisa memiliki 10 hingga 20 tahap pipeline. Oke, dari keseluruhan manfaat yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi, saya akan rangkumkan lagi, yaitu manfaat yang pertama ialah peningkatan throughput, yaitu lebih banyak instruksi yang selesai dalam satuan waktu. Kemudian peningkatan efisien, memanfaatkan sumber daya prosesor secara lebih efisien. Kemudian peningkatan kinerja yang secara keseluruhan mengakibatkan bahwa waktu eksekusi program menjadi lebih cepat. Kesimpulannya, yang pertama ialah multitasking hardware. Unit ALU, memori, dan decoder bekerja secara paralel seperti karyawan pabrik di lini produksi. Yang manfaat nyatanya dapat diaplikasikan dalam game, AI, dan aplikasi berat lainnya bergantung pada teknik pipeline untuk kinerja yang lebih optimal. Oke, kita masuk ke topik keempat mengenai pipeline pada RISC dan MIPS. Pipeline adalah teknik penting untuk meningkatkan kinerja prosesor. Arsitektur RISC dengan instruksinya yang sederhana dan seragam sangat cocok untuk implementasi pipeline. MIPS adalah contoh arsitektur yang sukses menerapkan prinsip RISC yang menggunakan pipelining secara ekstensif untuk mencapai kinerja yang tinggi. Ketiganya saling terkait erat dan saling mendukung. Oke, kita masuk ke bagian RISC, filosofi desain untuk pipelining. Untuk yang pertama ada fitur RISC, instruksi sederhana. Contoh implementasinya add R1, R2, R3, maksudnya tambahkan R2 dan R3 lalu disimpan dalam R1. Dampak pada pipelining, tahap eksekusi atau execute seragam dan cepat. Ini berarti setiap instruksi membutuhkan waktu yang hampir sama untuk dieksekusi, yang sangat penting untuk menjaga pipeline tetap efisien. Untuk fitur yang kedua yaitu panjang instruksi tetap. Semua instruksi 32 bit. Dampak pada pipelining, decode konsisten, tidak ada jeda karena prosesor tahu persis di mana setiap instruksi dimulai dan berakhir. Untuk fitur yang selanjutnya, minim akses memori. Contoh implementasinya hanya load atau store yang akses memori. Dampak pada pipelining, tahap MEM terisolasi, hindari struktural hazard. Struktural hazard terjadi ketika dua instruksi mencoba mengakses sumber daya yang sama, dalam hal ini memori, pada saat yang bersamaan. Dengan membatasi akses memori hanya pada instruksi tertentu, risiko ini dapat diminimalkan. Dan kita masuk ke fitur yang terakhir, banyak register. Contoh implementasi 32 register pada RISC series V. Dampak pada pipelining, minim data hazard karena data disimpan di register. Data hazard terjadi ketika sebuah instruksi membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya yang belum selesai. Dengan banyak register, yang data dapat disimpan sementara di register, mengurangi kebutuhan untuk mengakses memori yang lebih lambat, dan menghindari ketergantungan data yang menghambat pipeline. Oke, kita masuk ke contoh eksekusi mengenai eksekusi RISC. Kita bisa lihat di sini ada tabel. Kita jelaskan satu persatu. Maksud dari siklus itu menunjukkan siklus clock yang berbeda selama eksekusi instruksi. Setiap baris dalam tabel mewakili satu siklus clock. Lalu fetch ini dia tahap pengambilan instruksi dari memori, dan decode tahap mendekode
instruksi untuk menentukan operasi yang akan dilakukan dan operand yang digunakan. Lalu ada execute. Execute itu tahap eksekusi instruksi di mana operasi yang ditentukan dilakukan, misalnya penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Lalu ada memory, yaitu tahap akses memori digunakan jika instruksi perlu membaca atau menulis data ke memori. Lalu yang terakhir ada write back, yaitu tahap penulisan hasil eksekusi kembali ke register. Nah, cara membaca tabel ini itu seperti ini. Pada siklus pertama, instruksi add berada di tahap fetch. Lalu pada siklus kedua, instruksi add berpindah ke tahap decode. Dan instruksi sub atau instruksi selanjutnya berada di tahap fetch. Lalu pada siklus ketiga, instruksi add berpindah ke tahap execute. Add berada pada execute. Instruksi sub berada di tahap decode. Sub berada pada decode. Dan instruksi ini berakhir hingga setiap instruksi bergerak melalui pipeline selangkah demi selangkah pada setiap siklus clock. Dia akan berlanjut terus. Lalu pada siklus kelima, instruksi add berada di tahap write back. Artinya instruksi tersebut telah menyelesaikan semua tahap pipeline. Pada saat yang sama, instruksi sub berada di tahap memori. Sub berada pada tahap memori. Tabel ini menggambarkan konsep dasar pipelining, alih-alih menunggu satu instruksi selesai sepenuhnya sebelum memulai instruksi berikutnya. Oke, berikutnya adalah materi mengenai fitur-fitur pada MIPS, yaitu implementasi pada RISC dengan pipeline 5 tahap. Fitur yang pertama, pipeline klasik 5 tahap. Contoh instruction-nya instruction fetch, instruction decode, execute, memory access, dan write back. Dan dampaknya pada pipeline ini ialah tahap seimbang dan cocok untuk instruksi satu siklus, yang memungkinkan prosesor untuk memaksimalkan throughput dengan menjaga semua tahap pipelining tetap sibuk. Kemudian fitur instruction fixed length. Contoh instruction-nya ini load word. Kalau dibacakan instruksi ini yaitu baca sebuah word dari alamat memori yang disimpan dalam register S1 dan simpan nilai tersebut ke dalam register T0, yang berdampak bahwa decode cepat dan deterministik, atau prosesor dapat dengan mudah menentukan di mana instruksi dimulai dan berakhir, yang mempercepat proses decode. Kemudian ada fitur pemisahan memori yang yang digunakan di MIPS, yaitu Harvard Architecture, yaitu arsitektur yang memisahkan memori untuk instruksi dan data. Dampaknya pada pipelining yaitu konflik dapat dihindari, yaitu konflik pada akses memori instruksi atau data, yang berarti prosesor dapat mengambil instruksi dan mengakses data secara bersamaan tanpa harus menunggu, yang meningkatkan efisiensi pipeline. Fitur MIPS yang berikutnya ialah branch delay slot dengan contoh instruksi back, yaitu instruksi sebuah cabang bersyarat. Nah, instruksi ini membandingkan nilai dalam register T0 dan T1. Jika nilai-nilai tersebut sama, maka program akan melompat ke alamat yang ditandai oleh label. Kemudian plus instruksi setelahnya, yaitu ada sebuah instruksi yang ditempatkan dalam percabangan tersebut. Nah, instruksi itulah yang mengisi branch delay slot. Dampaknya pada pipelining apa sih? Yaitu terjadinya reduksi control hazard. Control hazard terjadi ketika branch diambil atau tidak diambil, yang dapat menyebabkan pipelining harus di-flush atau dikosongkan dan diisi ulang. Branch delay slot memungkinkan prosesor untuk tetap menjalankan instruksi yang berguna selama penundaan, mengurangi dampak negatif dari branch. Oke, setelah kita mengetahui tadi apa saja sih fitur-fitur yang ada di MIPS, berikut kami akan menyajikan dalam tabel yaitu contoh eksekusi MIPS, yaitu sebuah pipeline yang dioptimalkan dengan 5 tahap. Oke, ini yang pertama ada kolom baris, ada siklus, kemudian ada IF ini instruction fetch, ID instruction decode, EX execute, MIM memory access, dan write back itu atau bisa disingkat dari WB. Kemudian LW ini load word atau membuat data dari memori ke register. Terus ada add atau add immediate
menambah nilai langsung ke register, dan SW atau store word menyimpan data dari register ke memori. Kita coba baca tabelnya ya. Contohnya ini pada siklus pertama instruksi LW berada di tahap instruction fetch. Kemudian pada siklus kedua instruksi LW berpindah ke tahap instruksi decode dan instruksi add berada di tahap fetch. Kemudian pada siklus ketiga instruksi LW berpindah ke tahap execute, instruksi add berada di tahap ID, dan instruksi store word berada di tahapan fetch. Kemudian proses ini berlanjut dengan step instruksi bergerak terus menerus selangkah demi selangkah pada setiap siklus clock. Kemudian pada siklus kelima instruction load word berada di tahap write back, artinya instruksi tersebut telah menyelesaikan semua tahap pipeline. Pada saat sama instruksi add berada di tahap memory access, dan store word berada di tahap EX. Kemudian siklus ini akan selesai ketika store word pada tahapan write back. Jadi inti dari tabel ini menunjukkan bagaimana MIPS memanfaatkan pipelining 5 tahap untuk mengerjakan beberapa instruksi secara bersamaan. Setiap instruksi berada pada tahap yang berbeda dari pipeline pada waktu yang sama, sehingga memaksimalkan paralelisme dan throughput. Oke, mengapa ya pipelining itu dapat dikatakan berhasil di RISC or MIPS? Kita lihat dari beberapa aspek, ada 3 aspek. Aspek yang pertama ialah desain instruksi yang sederhana. Maksudnya tidak ada instruksi multisiklus yang mengganggu aliran pipeline. Setiap instruksi dirancang untuk diselesaikan dalam satu siklus clock yang berdampak memudahkan pipelining karena setiap tahap memiliki waktu yang sama untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian aspek yaitu konsistensi tahap. Maksudnya setiap tahap selesai dalam satu siklus clock dan tidak ada ketimpangan, seperti yaitu yang memastikan aliran instruksi tetap lancar dan efisien, tidak timpang ya. Kemudian aspek solusi hazard yang efisien dengan menggunakan forwarding dan prediction untuk mengurangi bubble dalam pipeline. Forwarding sendiri memungkinkan hasil dari instruksi yang lebih awal diteruskan langsung ke instruksi yang membutuhkan tanpa harus menunggu hasil ditulis kembali ke memori. Branch prediction mencoba menebak apakah branch akan diambil atau tidak, sehingga prosesor dapat terus mengisi pipeline dan dengan instruksi yang mungkin akan dieksekusi, yang berdampak mengurangi dampak negatif dari data hazard dan control hazard yang dapat menyebabkan penundaan dalam pipeline. Nah, contohnya apa ya prosesor yang menggunakan RISC or MIPS, yaitu prosesor MIPS R3000 pada tahun 1998 yang mencapai CPI hingga 1,1 karena memanfaatkan pipelining ini. Kemudian pada prosesor ARM Cortex A77 menggunakan arsitektur RISC menggunakan pipeline 14 tahap untuk clock speed yang lebih tinggi. Oke, untuk yang terakhir dari presentasi yang sudah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu di mana RISC dan MIPS meningkatkan kinerja prosesor dengan cara 1. Menghilangkan kompleksitas instruksi agar mudah dipipelining. Lalu yang kedua, memecah eksekusi ke tahapan kecil yang seimbang. Lalu yang ketiga dan terakhir yaitu menggunakan teknik seperti forwarding dan branch delay slot untuk mengatasi hazard. Oke, sekian dari kelompok kami mengenai presentasi dengan materi pipelining. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ceril yang sudah mengampu kelas AOK ini. Jika kami sebagai mahasiswa ada salah di dalam kelas maupun di luar kelas, kami mohon maaf. Dan tak lupa kami berharap semoga materi yang diberikan selama 1 semester ini dapat berguna bagi kami di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Kak.